Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Baskara dari Program Studi Pendidikan Geografi Angkatan 2021 Kelas A dengan NIM 1402621022. Pada kesempatan kali ini, saya akan memperagakan video micro teaching kelas 12 SMA dengan sintak 3 dengan model pembelajaran problem based learning dengan materi hubungan kerjasama antar wilayah. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam, Pak. Selamat pagi. Pagi, Pak. Oke. Pertama, silakan kepada ketua kelas untuk memimpin jalannya doa sebelum kita mulai pelajaran hari ini. Baik, sebelum kita mulai pelajaran pada kali ini, alangkah baik kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih kepada ketua kelas karena telah memimpin doa. Apa kabar hari ini semuanya? Baik. Tapi agak sedikit pusing, Pak. Oh, kenapa? Kebanyakan main kemarin. Oh, banyak minum es kali. Iya, banyak tugas. Hari ini apa ada yang nggak hadir? Ada, Pak. Siapa? Rizka. Banyak juga ya? Iya, Pak, banyak. Kenapa? Alasannya? Julia pernah kabur terus Pak. Oh, Rizka kayaknya lagi sakit. Silva sakit, Pak. banyak yang sakit ya. Iya, Pak. Harus jaga kesehatan berarti. Iya, Iya, Pak. Pak. Musimnya juga lagi musim hujan. Pertama-tama nih sebelum kita mulai, apa ada yang masih ingat tentang pelajaran kita minggu lalu? Saya, Pak. Silakan. Bentuk-bentuk kerjasama, Pak. Yang lain? Saya juga, Pak. Kalau nggak salah kemarin tuh sempat bahas tentang manfaat tentang kerjasama, Pak. Manfaatnya. Betul. Kalau misalnya tadi ada yang bilang bentuk kerjasama, ada yang bilang manfaat kerjasama. Kalau bentuk kerjasama ada yang ingat itu tentang apa? Bilateral, Pak. Yang lain? Multilateral, Pak. Oke. Tadi ada bilateral, multilateral. Kalau bilateral itu apa? Konsepnya tuh kayak gimana? Ada yang bisa jelasin? Saya, Pak, itu kerjasama antar dua negara. Oke. Mau nambahin sih, Pak, itu kerjasama antar dua negara betul. Tapi ada juga dalam bidang sosial, ekonomi, keamanan, dan pertahanan negara. Oke, udah bagus-bagus semua. Mungkin kalian udah paham lah ya tentang permasalahan itu, tentang bentuk kerjasama dan manfaat-manfaatnya. Oke, sebelumnya saya akan memaparkan dulu tentang tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Sebelum kita memulai pembelajarannya, kelihatan ya? Ada Pak. Kelihatan, Pak? Oke. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu peserta didik mampu mendeskripsikan bentuk kerjasama antar wilayah dan peserta didik mampu menganalisis bentuk kerjasama antar wilayah. Dapat dipahami? Bapak. Jadi sekarang Bapak akan memberikan sebuah video mengenai hubungan bilateral. Nah, nanti dari video tersebut kalian akan diminta untuk berdiskusi di masing-masing kelompok. Nah, setelah masing-masing kelompok ini berdiskusi, dipersilakan kepada perwakilan dari masing-masing kelompok untuk memaparkan hasil diskusinya. Bisa dipahami? Paham, Pak. Oke. Bapak putar ya langsung videonya. Mohon simak ya. Kata bilateral diambil dari bahasa Latin bi artinya dua dan lateralis yang berarti milik sesuatu. Bilateral berarti milik ketemu, chatting atau video call. Oke. Itu tadi video mengenai hubungan bilateral. Apakah jelas? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Oke. Sebelum kita masuk ke diskusinya, ada yang bisa memberikan tanggapan tentang video yang tadi baru habis diputar? Saya Pak. Oke, silakan David. Jadi di video tersebut menjelaskan bahwa kerjasama bilateral adalah kerjasama dua negara di berbagai bidang guna saling membantu satu sama lain. Namun kerjasama ini juga memerlukan proses seperti pengenalan kedua negara terlebih dahulu, baru akan dilakukan pembahasan-pembahasan isu atau masalah yang menjadi perhatian antara dua negara, Pak. Iya, betul sekali kata Davido bahwasanya kalau misalnya
hubungan bilateral itu perlu pendekatan terlebih dahulu dari masing-masing negara agar saling kenal, baru kerjasama ini dapat dilaksanakan gitu. Oke. Setelah ini kita akan langsung diskusi aja. Jadi saya akan memberikan satu pertanyaan, nanti kalian bisa langsung berdiskusi. Terserah duduknya bisa agak mengerucut atau seperti ini saja bisa. Kalian bebas membuka jurnal apapun atau web apapun, terserah. Nanti kalian tinggal mempresentasikannya. Jelas? Jelas, Pak. Oke. Pertanyaannya mau dicatat dan disimak. Oke. Pertanyaannya adalah, masalah apa yang menjadi perhatian dari negara-negara seperti Indonesia sehingga mereka melakukan hubungan bilateral? Bisa dipahami pertanyaan? Bisa, Pak. Ulang. Menjadi Masalah yang menjadi perhatian di negara-negara seperti Indonesia sehingga negara-negara seperti Indonesia melakukan hubungan bilateral. apa yang kamu pasang? Oke, bisa dipahami semuanya? Sudah selesai? Sudah, Pak. Oke. Saya beri waktu 15 menit untuk melakukan diskusi untuk kelompoknya. Dipersilakan. Masalah yang menjadi Apakah sudah selesai semuanya? Sudah, Pak. Oke, mantap. Silakan duduk seperti semula. Oke. Untuk perwakilan kelompok, silakan untuk membacakan hasil diskusinya. sekarang juga Pak. Iya, sekarang. Dari kelompok 1 atau 2 dulu nih Pak? Kelompok 1 dulu deh. Kelompok 1 dulu. Oke. Maju ke depan, Pak. Enggak, di sini aja. Oh, di situ aja. Iya, duduk. Saya udah semangat banget kok di depan. Semangat banget. Jadi tadi tuh kita ngambil kerjasama bilateral. Nah, kita kerjasama bilateralnya itu antara Indonesia sama Amerika Serikat Pak. Karena kan Amerika Serikat itu negara maju ya Pak. Jadi ya keren-keren aja gitu kan kalau misalnya Indonesia tuh punya kerjasama gitu dengan Amerika Serikat. Nah, contohnya itu Pak, Indonesia ini pernah menjalin kerjasama dengan Amerika Serikat dalam hal penanganan COVID-19 dan perbaikan neraca perdagangan. Apalagi kan kemarin Indonesia lagi kena kasus COVID kan Pak, seluruh negara sih Pak sebenarnya. Terus jadi Amerika Serikat itu sedia gitu Pak untuk memberikan bantuan vaksin kepada Moderna sebanyak 4 juta dosis dan bersedia untuk memberikan bantuan perdagangan untuk memulihkan ekonomi pasca pandemi. Kan kita tahu sendiri kayak kita butuh vaksin, terus ekonomi kita lagi menurun, maka kita butuh bantuan dari negara Amerika Serikat yang negara maju gitu. Itu sih Pak, Oke. cukup menurut saya. Apakah ada tanggapan dari kelompok lain untuk kelompok 1? Tidak ada, Pak. Saya, Pak, izin bertanya. Oke, Nah, silakan. Hingga kini tuh kerjasama antara negara itu masih dilakukan nggak sih? Ini boleh jawab silakan Pak? Boleh, silakan. Oke. Nah, jadi iya masih banget dong. Karena kan sayang banget ya kalau terputus gitu. Kalau misalnya dari sama terputus karena dilakukan ini karena kan memang Amerika Serikat ini kan merupakan salah satu mitra utama gitu dalam perdagangan di Indonesia. Kan maju berkembang jadi supaya Indonesia juga mengalami kemajuan. Baik, terima kasih Pak nomor 1. Iya, sama-sama sih. Oke, apakah sudah terjawab? Sudah terjawab, Pak. Oke. Ini dari kelompok tuh ada yang ingin bertanya lagi? Enggak, sudah cukup. Oke. Oke, udah cukup semua ya berarti. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Oke, selanjutnya kelompok 2, silakan untuk membacakan hasil diskusinya. Baik Pak, kalau dari kelompok 2 itu kerjasama Indonesia dengan Jepang. Kerjasama ini terjadi karena adanya saling berkebutuhan di masing-masing negara. Indonesia memiliki sumber daya alam berupa batu bara yang dibutuhkan oleh Jepang. Ya dibutuhkannya berbagai macam seperti kayak untuk membangkit tenaga listrik ya, karena kan di Jepang sendiri kayak terutama kayak di kota Tokyo itu penggunaan listrik itu sangat besar. Jadi batu bara ini sangat penting digunakan untuk membangkit tenaga listrik. Terus yang serta Indonesia juga membutuhkan teknologi dari Jepang.
untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam negeri. Oleh karena itu, kerjasama ini dapat tercipta dalam bentuk ekspor impor. Kalau untuk teknologi yang dibutuhkan dari Indonesia sendiri kan kita semua sudah tahu ya, dari kayak semacam mobil, industri barang mobil, atau enggak kayak teknologi dalam hal komunikasi seperti kayak laptop, komputer, ataupun smartphone yang kita pegang saat ini, gitu Pak. Apakah ada tanggapan dari kelompok 1 mungkin untuk kelompok 2? Saya Pak, Oke, silakan. kalau kerjasama Indonesia sama Jepang tuh sampai sekarang masih dilakukan nggak ya? Oke, saya izin menjawab ya. Yaitu masih dan bahkan direncanakan Jepang itu akan bekerja sama dengan Indonesia di bidang investasi, infrastruktur dan lain-lain, karena seperti yang kita tahu ya, kalau Jepang tuh sangat maju gitu dalam teknologi, bahkan lebih maju dibanding negara-negara lain. Jadi sekian. Masih kelompok 2. Film Doraemon juga ya dari Jepang gitu ya. Iya, dari dari Indonesia Jepang. Jepang. Iya. Oke. Apa ada lagi yang ingin menanggapi, saling menanggapi? Itu? Udah cukup Dari Pak. saya nggak ada Pak. Iya, itu juga ada Pak. Oke, mungkin itu dari hasil diskusi kalian. Terima kasih atas yang sudah berpartisipasi. Tepuk tangan dulu dong. Oke, selanjutnya untuk menambah atau memperdalam ya pengetahuan kalian mengenai pelajaran kita hari ini, kita akan main games. Weh. Gamenya seru nggak Pak? Seru dong. Kita main kartu. 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 SMP mabar ML Pak. Enggak gitu. Oh, Mega Play kali ya Pak ya? Iya, kita akan make match. Seperti kalian tahu permainan gaple mungkin? Ada yang tahu? Enggak Pak. Nggak pernah main apa ya Pak? Takut dosa. Takut dosa. Oke, Saya bagus. pernah. Oh, bapak kamu pernah? Pernah. Keren, keren. Kayak yang penutup gitu. Iya, betul. Jadi konsepnya seperti ini. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai rules dari permainan ini. Pertama, saya akan membagikan masing-masing dari kalian satu kartu. Kemudian di kartu itu berisi 2 bagian, yaitu bagian pertanyaan dan bagian soal. Pertanyaan. Pertanyaannya di mana Pak? Pertanyaan soal Pak. Oh iya, maaf. Bagian pertanyaan dan jawaban. Nah, nanti ketika yang pertama, yaitu saya akan memberikan kartu pertama, yaitu tentang kerjasama regional. Nah, setelah saya taruh dan saya membacakan clue-nya tentang kerjasama regional, orang selanjutnya akan apa ya istilahnya, menjawab sesuai dengan kartu pertama. Jadi seperti kerjasama regional, nanti saya tunjuk tangan, bacakan jawabannya, lalu kemudian setelah dibacakan jawabannya, kalian maju ke depan dan bacakan pertanyaan yang kalian dapat. Bisa dipahami? Paham. Oke, kita mulai langsung ya. Oke. Untuk yang pertama, kerjasama regional. Bapak belum Oh iya, bagi, Pak. oh iya maaf, belum dibagiin ya. Iya, Iya, mau Pak. bagi-bagiin. Maaf, salah. Semangat banget Iya, ya. Bapak terlalu bersemangat, jadi mohon maaf ya. Kasih Pak. Kasih Pak. Masih Pak. Ih, sumpah susah banget. Masih Pak. Oke, soalan pertama yaitu ada kerjasama regional. Siapa yang mempunyai kartu berkaitan tentang kerjasama regional? Tidak. Ayo, siapa? Ya aku nggak tahu. Ini bukan deh. Bapak, Ya, kerjasama antar 2 negara atau lebih di wilayah atau kawasan tertentu yang berdekatan. apakah betul jawaban dari Rio? Betul, Betul, Pak. Pak. Oke, tepuk tangan. Itu jadi maju Pak. Iya, maju dulu, habis itu membacakan Oh, gitu. pertanyaannya.
Ih, dia Ya, berarti saya langsung aja Pak. Iya, taruh dan dibacakan clue-nya. Kerjasama bilateral. Oke, selanjutnya kerjasama bilateral. Siapa? Bukan. Bukan. Oke, silakan bacakan jawabannya. Enggak, bacakan dulu. kerjasama antar dua negara dan berserah pribadi. Oke, apakah betul? Betul. Keren. Maju. Bacakan, silakan pertanyaannya. Pendiri ASEAN. Pendiri ASEAN. Oke, yang pertama ada pendiri ASEAN. Kayaknya dua ada apa? Baca Eh, dulu ya. baca dulu. Jadi dulu ya. Kita bersama. Jangan terlalu bersemangat. Oke. Pendiri ASEAN tadi apa ya? Iya. Di sini ada Adam Malik dari Indonesia, terus ada Tun Abdul Razak Malaysia, ada Francisco Ramos Filipina, Tanak Roman dari Thailand, dan S. Raja Ratman dari Singapura. Apakah betul? Betul nggak? Betul. Yeay. Lanjut Pak. Oke. Habis dari pendiri ASEAN. Ada dampak negatif globalisasi. Dampak negatif. Siapa? Dampak negatif globalisasi. Siapa yang berkaitan? Saya Pak. Ya, silakan. Dampak negatif globalisasi itu yang pertama ada kejahatan digital, yang kedua adalah pola hidup konsumtif, dan ketiga adanya individualis. Oke, apakah betul? Betul, Betul, Pak. Pak. Betul. Tepuk tangan. Itu pada ragu ya pas disampaikan. Bacakan pertanyaannya. Nah, pertanyaannya itu kerjasama multilateral itu apa? Multilateral. Saya Pak. Kembali. Oke, apa ada video? Kerjasama multilateral itu kerjasama yang melibatkan banyak negara dalam menangani isu dan permasalahan internasional. Apakah betul? Silakan dibacakan pertanyaannya. Kerjasama maritim. Tinggal dua kartu. Ayo, siapa? Saya Pak. Oke, silakan. Kerjasama antara negara untuk melindungi wilayah laut dan keberlanjutan sektor kelautan. Apakah betul? Betul. Oke, tepuk tangan. Silakan. Nah, untuk soal selanjutnya itu lembaga multilateral. Saya Pak. Oke, silakan duduk dulu. Jawaban itu ada World Bank, IMF, WTO, dan PBB. Apakah betul? Emang iya? Betul. Tuh. Iya betul. Iya. Oke, karena ini udah habis kartunya, udah Ya. udah Pak. Saya seru banget. Iya. Lagi dong seru Pak. banget ya. Iya Iya, Pak. Pak. Oke, Kayak bersemangat gitu. Kalau jadi. di luar, Pak. mungkin minggu depan kali kita bisa main ini lagi. Yakin Pak. Ya mungkin nanti Bapak akalin Oke. gimana kita Asik. mainnya. Oke. Kita kalau kita tidak berapa? Karena memang jamnya udah mau berakhir, sebelum kita akhiri, ada nggak yang bisa ngasih kesimpulan tentang materi kita hari ini? Coba. Siapa yang bisa? Saya Pak. Oke, silakan Rio. Jadi kesimpulan dari pelajaran hari ini itu adalah bentuk kerjasama antar negara ada berbagai macam. Contohnya seperti kerjasama bilateral, yaitu kerjasama antar dua negara yang bertujuan untuk menyelesaikan isu terkait kedua negara tersebut. Oke, betul sekali. Saya ingin menambahkan sedikit. Kerjasama itu tapi bukan hanya bilateral, kerjasama itu bisa regional ataupun multilateral, dan itu pun akan membahas masalah mengenai negara-negara yang bersangkutan seperti itu. Oke, apakah ada yang ingin ditanyakan sebelum kita tutup kelasnya? Cukup, Pak. Oke. Cukup menyenangkan hari ini. Oke, jangan lupa ya, minggu depan kita akan belajar menggunakan laptop. Jadi masing-masing dari kalian bawa laptop ya. Oke. Oke, Pak. Oke, untuk mengakhiri kelas, silakan ketua kelas disiapkan. Baik Pak, sebelum kita menutup kegiatan pembelajaran pada hari
pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Terima kasih ya atas atensinya hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.